Nah, itu di kitab Bughiyah apa yang menarik? Di kitab Bughiyah. Ini kita agak perlebar sedikit pembahasannya. Kan di kita mah kurban teh umumna teh yang berkaki 4, ya kan? Itu di kitab Bughiyah apa ada sebagian ulama ahli fikih yang membolehkan kurban dengan ayam. Karena kategorinya hewan ternak. Kan tadi bahasanya yudbahu minan na'am, yang disembelih dari hewan ternak. Kabayangnya ngajing iya teh nungtun hayam nggak dia? Kan nungtun domba aja sapi. Gitu kan? Nah, tapi makanya harus ngaji teh. Awas sih ulah salah paham si viral ya masalahnya ya dawai turuh ya jadi kusap jadi kudu ku hayam gitu. Untuk siapa kurban ayam teh? Gitu kurban nanya orang teh. Bisa salah paham awas ya. Kurban ayam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga di subuh Sabtu yang insya Allah berkah ini semua amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, semoga segala bentuk kekurangan kita selama melaksanakan ibadah semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, semoga kita semua senantiasa sehat, sehat lahir batin, panjang umur, semua cita-cita harapan Allah kabulkan dengan cara yang terbaik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah direncanakan di Sabtu yang lalu, hari ini kita akan mulai membahas perihal bab kurban. Dari 33 tanya jawab masalah kurban yang ditulis oleh Syekh Haji Abdullah Somad LCMA, kita akan bahas insya Allah dari mulai subuh ini. Yang pertama berkaitan dengan makna kurban. Makna kurban. Kurban itu ya berasal dari bahasa Arab dengan nama al-udhiyah. Jadi kurban itu bahasa serapan dari bahasa Arab yaitu al-udhiyah. Jadi kurban gitu. Nah, itu menurut bahasa gitu ya. Sedangkan menurut ahli fikih al-udhiyah adalah wahiyya mayyudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumil idi ila akhiri ayyami tasyriki. Nah, ini ada beberapa kata kunci nih. Yang pertama ialah yudhabu minan na'am. Na'am itu binatang ternak. Nah, terus yang kedua min yaumil id. Yang ketiga, ila akhiri ayyami tasyrik. Maksudnya, kurban itu adalah hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah sejak dari Idul Adha hingga ke hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13. Jadi kata kuncinya begini, kurban itu satu hewan ternak. Nih, kata kuncinya, hewan ternak. Yang kedua, mulainya itu setelah sholat id. Yang ketiga, batasannya hingga tanggal 13 Zulhijjah atau hari terakhir tasyrik. Jadi panitia ulah inisiatif payayan. Wah, sapina loba ya 20. Sebagian orang Idul Adha sholat. Sebagian mencit, misalnya itu tidak sah kurbannya. Ulah inisiatif sorangan ya, panitia riwo nguruskan sapi riwo sholat di dia, tidak bisa. Jadi harus bagaimana? Dilaksanakan setelah
Sholat sunat Idul Adha. Yang disembelihnya hewan ternak. Nah, di sini banyak perbedaan para ulama. Kan hewan ternak teh umum. Betul tidak? Halal udah pasti halal mah, nggak usah dibahas halal mah. Nah, itu di kitab Bughiyah apa yang menarik? Di kitab Bughiyah. Ini kita agak perlebar sedikit pembahasannya. Kan di kita mah kurban teh umumna teh yang berkaki 4. Ya kan? Itu di kitab Bughiyah apa ada sebagian ulama ahli fikih yang membolehkan kurban dengan ayam. Karena kategorinya hewan ternak. Kan tadi bahasanya yudbahu minan na'am, yang disembelih dari hewan ternak. Kabayangnya ngajing iya teh nungtun hayam kan dia. Kan nungtun domba misalnya sapi. Gitu kan? Nah, tapi makanya harus ngaji teh. Awas sih ulah salah paham si viral ya masalahnya ya nawai turuh ya jadi kudu hayam gitu. Untuk siapa kurban ayam teh? Gitu kurban nanya orang teh. Bisa salah paham awas ya. Kurban ayam itu untuk orang yang sangat fakir tapi dia ingin berkurban. Boleh, tapi jelema fakir. Gitu. Jadi orang yang nggak punya Pak, tapi dia teh pengen gitu berkurban gitu. Maka di kitab Bughatul Mustarsyidin dikatakan boleh gitu ya. Orang tersebut berkurban dengan ayam. Kenapa? Karena ayam termasuk yudbahu minan na'am, kategori hewan ternak. Ayeuna kira-kira di Baituria pantes teu kurban ku hayam. Di Baituruhiyah pantes teu kira-kira kurbanna ku hayam payan. Misalkan payan kurbanna hayam pantes teu? Komo ayamna yang geprek. Teu kaci dah urang mah ieu nu hadir mampu semua urang. Kita semua alhamdulillah mampu lah kita mah. Ini makan kategori orang fakir yang ingin sekali berkurban. Maka ada sebagian ulama di kitab Bughatul Mustarsyidin mengatakan bahwa boleh untuk dia mah kurban dengan ayam. Karena termasuk kategori yudbahu minan na'am, hewan ternak. Gitu. Dari mulai kapan? Setelah Idul Adha. Maksudnya geus beres salat gitu, maksudnya geus beres salat, lalu panitia siap-siap dan sebagainya, baru dar. Ya tak Kang Adi sapina banyak itu ya 50 Baituruhiyah sapina. Wah. Edan pokoknya nama tahun aya nama 50 sapina. Jadi sekaligus kan capek, bisa nanti tanggal 11-nya kloter 2. Aya keneh cenah ieu teh 20 deui. Nanti tanggal 12 naonna kloter ke-2. Aya keneh 10 deui. Tenang, tanggal 13 Zulhijjah tasrek terakhir masih bisa ngan karunya panitia. Garering kabeh langsung tepar ke rumah sakit. Oh sampai 50 atuh sok kurang ripuh. Gitunya. Kapan ibadah kurban disyariatkan? Yaitu tahun kedua Hijriah. Maksudnya Nabi mulai melakukan ibadah kurbannya itu di tahun 2 Hijriah. Apa dasar hukum disyariatkan kurban? Dasar hukumnya 1, Al-Quran, udah pasti. Maksudnya ngambil dari mana dalil kurban nih? Dari Quran. Yang kedua, hadis. Kalau di kalangan Nahdiyin dari ijma juga. Jadi ada Quran, ada hadis dari ijma. Apa itu ijma? Ijma itu kesepakatan para ulama, para fuqaha yang memang kredibel di bidangnya untuk menentukan perihal definisi dalil kurban dan lain sebagainya. Tapi ini mah udah jelas di Quran age aya, jadi itu kudu hariwang. Gitunya. Mana dalilnya? Apa semua kan dalilnya teh? Mana dalilnya teh? Dalil kurban? Ibu-ibu coba ibu-ibu araya teh. Apa Bu dalil kurban teh Bu? Manya teu hafal dalil kurban. Eta no surat terpendek sadunia geuning wae Al-Kautsar.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ayat keduanya, fasolli li rabbika wanhar. Awas ya imam, hati-hati. Kudu fokus jadi imam. Kenapa harus fokus? Karena bisi poho. Sok tinggali ayat Al-Kautsar, da ujungnya sama ayat pertama jeung katilu. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal, balik deui teh lamun teu fokus. Siga akabirun geuning, wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Kuduna kumaha? Lakum dinukum waliyadin. Da imam teu fokus teh ya. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum terus ya bolak-balik. Anggus gitu. Tak kudu fokus jadi imam teh. Bacaan jadi imam, aduh, mata abdi mah apa termasuk imam yang tidak banyak variasi ketika saya jadi imam. Karena saya khawatir kualitas makhrajnya terpengaruhi karena terlalu banyak cengkok. Banyak ini nu make cengkok nih. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bukan saya nggak bisa, sebetulnya saya hanya khawatir saja kualitas makhrajnya jadi terpengaruhi. Kalau bari gigi degan mah ala kulli syai'in qadir gigituan ini mah ada yang cengkok na halus na naonan. Dan penting mah mahrajna nu penting. Ulangi lagi. Apa dalilnya tadi? Al-Kautsar surat ke-108 ayat kedua. Posisi sebelah kiri paling bawah. Aduh gaya bener. Sudah di ayat. Fasolli li rabbika wanhar. Apa artinya? Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di ayat lain ada Pak, di surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Maksudnya kurban unta sebagai bagian dari syiar Allah. Sekarang kita bicara asbabun nuzul dulu. Asbabun nuzul itu sebab turunnya surat Al-Kautsar. Jadi Bapak Ibu semua, Nabi itu pada saat itu, sebelum turun surat ini nih, Nabi itu sedang mengalami payan kesedihan yang luar biasa. Kesedihan apa Pak Cepi? Ditinggalkan ku budak nu mejehna kembang buruan. Apa itu bahasa Indonesianya? Ditinggalkan oleh anak yang sedang lucu-lucunya. Nah, gitulah kembang buruan. Siapa? Yaitu Qasim dan Ibrahim. Coba Bapak bayangkan, Nabi itu sangat ingin sekali punya anak laki-laki. Sangat ingin. Ketika Allah karuniakan anak laki-laki, sedang lagi lucu-lucunya, itu Qasim dan Ibrahim, Allah wafatkan. Nabi manusia biasa kan seperti kita, betul tidak? Punya perasaan Nabi sedih. Dan di saat itu pula, kaum Quraisy mengolok-olok Nabi, ngalelewe, apalagi membuli lah bahasa nama. Gimana kata orang Quraisy? Hei Nabi, wayahna keturunanmu terputus karena Qasim dan Ibrahim sudah wafat. Gitu. Mencak orang mamaning geus mau boga turunan geus keturunan mana marawat gini kira-kira cek urang. Gitu. Ketika ada pernyataan itu dari kaum Quraisy maka turunlah surat Al-Kautsar ini. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, bukankah sesungguhnya kau telah menerima karunia nikmat yang sangat banyak? Maksudnya makia jangan terlalu lama, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Bukankah nikmat dariku itu banyak yang aku karuniakan untukmu? Siga kieu apa contohna, analogina. Payayan teh meuli Alphard. Payayan teh nya amin, payayan atuh. Amin. Alphard terbaru. Wah, harga 2,5 miliar.
Pas rek parkir, pas rek parkir ngageduk ya eta teh si bemper hareup teh mobilna warna bodas otomatis katingali pan lecet teh saeutik padahal teu pira payan lecet teh ngan sasenti Pak ngan sakieu eta di pikiran kupaya depi ka teu bisa sare ieu kumaha lecet sasenti euy kumaha carana di pikiran payan teh padahal coba kalau kita pakai logika dari apa sakitu gede nah nu lecet ngan sasenti nah bet di pikiran cek urang tinggal lihat tuh bagian bodi yang lain pintu masih bagus pintu belakang masih bagus kaca masih mulus bener tuh terus lampunya masih bagus mah kudu di pikiran pir lecet saeutik muka di pikiran tuh bisa dahar kumaha ke lamun anu moto mun anu selfie mun cepayan ya katinggalan nah di pikiran cek urang nikmat Allah itu begitu banyak. Jadi ngapain kita bersedia atas sesuatu yang emang Allah dan itu pun yang diambil hanya sedikit. Bahkan kata Allah, ini dia sebab nuzulnya. Aku bahkan telah mengaruniakan kepadamu telaga Kausar. Telaga Kausar itu telaga yang Allah sediakan di padang mahsyar untuk siapa? Untuk minumnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, orang yang minum di telaga Kausar, maka selamanya dia tidak akan pernah haus lagi. Coba, telaga Kausar. Nusaha telaga Kausar teh, anu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi terhibur. Oh iya ya Allah. Maafkan atas kehilafanku kalau bahasa kita begitulah. Karena ternyata nikmatmu begitu banyak. Dan Allah menggantinya. Nah, kan tadi terputusnya kan dari Abdul Qasim Qasim Mafat, Ibrahim Mafat. Allah menggantinya keturunan Nabi itu berasal dari mana? Kebanyakannya dari Siti Fatimah. Itu disebut Habib teh kadieu geuning. Ya palsu rek asli bukan urusan saya eta mah. Mangga nilai sendiri lah pokoknya mah gitu. Dan ini mah dari asbabun nuzul al-Kausar yang tadi Allah mengganti keturunan Nabi yang sudah wafat itu kebanyakan dari siapa lahirnya? Dari Siti Fatimah. Lahirlah dua cucu. Siapa itu? Hasan dan Husain dari sini. Nanti banyak gitu. Kang Ade emang Habib teh aya keturunan Nabi teh? Mohon maaf, simple jawabanana. Simple jawabanana. Imam Mahdi itu di hadisnya, di hadis-hadis akhir zaman gini, sok dibahas kalau usaha akhir zaman. Imam Mahdi itu original 100% turunan Nabi. Imam Mahdi itu genetiknya sampai ke Nabi. Berarti keturunan Nabi teh aya. Emang Imam Mahdi keluar tina guha gitu? Itu tina paket, tina kardus, itu mungkin. Jadi bagaimana mungkin ayeuna keturunan Nabi terputus sedangkan Imam Mahdi yang akan lahir nanti di akhir zaman itu adalah asli keturunan Nabi dari hadis Nabi sendiri. Ini sederhana sebetulnya mah. Jadi permasalahannya cuma satu, aya nu bener-bener keturunan Nabi, aya nu ngaku-ngaku kan sakitu masalahna mah. Betul tak? Segitu. Tuh kok diperpanjang lah liur, diperpanjang. Ayo mikiran nasib pikiran paean. Bener tak? Orang nasib selamat mau di akhirat. Ayo mikiran nasab batur, kaliur-liur. Gitu tahu, sok pusing dah di orang mah. Sok cek sunana makin cul dog tinggal igal. Apa itu bahasa Indonesianya? Cul dog tinggal igal. Saya bahasa Indonesia kom. Bantuan Pak Cepi, kumaha tuh bahasa Indonesia nak? Cul dog tinggal igal. Ibu bantu tuh bahasa Indonesia nak kumaha eta? Saya bahasa Indonesia teh. Iya, cul dog tinggal igal teh. Mikiran anu terpenting tapi nu penting ditinggalkan gitu. Pikiran apa ibadah urang mah pikiran mah. Riweuh ngoreksi ibadah batur. Kamu begini takbirnya, kamu begini rukunya. Ayo ruku soal ngecan bener. Riweuh. Nggak, seorang mau pemikiran lain-lain. Kembali ke pembahasan. Dalilnya surat apa tadi? Al-Kausar ayat ke-2. Terus surat Al-Hajj ayat 36. Asbabun nuzulnya tadi ya.
Jadi Nabi diuji oleh Allah, anaknya diambil, yaitu Qasim dan Ibrahim, sehingga Nabi diolok-olok oleh orang Quraisy bahwa Nabi tidak akan punya keturunan, padahal tidak. Allah telah memberikan karunia terbanyak kepada Nabi, termasuk salah satu nanti keturunan terbanyak dari siapa? Dari Sayyidah Fatimah. Begitu. Itu dalil Quran. Sekarang kita bicara dalil sunnah, berarti hadis. Ya, hadisnya mana nih hadisnya? Nih, qala Rasulullah SAW, man amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min iraqatid dami innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a minal ardi qafabitu biha nafsan. Nabi bersabda, tidaklah seorang manusia melakukan suatu amal pada hari nahar, maksudnya 10 Dzulhijjah, yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada menumpahkan darah atau menyembelih kurban. Maksudnya ibadah yang paling Allah cintai di tanggal 10 Dzulhijjah diantaranya adalah menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Sakit heula. Orang yang kurban, Pak, di dunianya kurban, maka hewan kurban itu kelak akan menghampirinya di akhirat. Bahkan di hari riwayat lain dikatakan menjadi kendaraan. Gitu ya. Datang pada hari kiamat bertanduk dengan bulu dengan kukunya, maksudnya datang dengan keadaan sempurna. Kan di dunia geus dipotong-potong. Di dunia makan geus direcahnya, geus jadi sate, geus jadi rendang. Tak kata di akhirat teh kembali utuh lagi, Pak. Kembali utuh lagi. Gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima niat berkurban itu sebelum darahnya jatuh ke tanah. Maka jadikanlah diri kamu menyukai ibadah kurban itu. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Saking cepatnya, Pak, saking cepatnya Allah menerima ibadah kurban, pas digeresel, apa itu bahasa Indonesianya geresel? Pas disembelih, dipotong, kan darah teh sok ngocornya. Nah, sebelum darahnya itu nyampe ke tanah, Allah sudah menerima kurban itu. Maksudnya gimana? Peribahasanya kok seperti itu? Saking cepatnya Allah menerima amal baik orang yang berkurban. Bahkan sebelum darahnya netes ke tanah, Allah sudah terima kurban. Gitu. Bahkan kurban itu akan datang di hari kiamat dengan bentuk yang sempurna. Menghampiri siapa? Menghampiri kurbaninya, yang berkurban. Masya Allah. Hadis lain, riwayat Anas bin Malik. Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kashbaihi amlahaini aqrabaini faraitu wadi'an qadamahu ala sifahiha yusami wa yukabbiru fadzabahahuma biyadihi. Rasulullah berkurban 2 ekor kibas berwarna putih bersih dan bertanduk yang bagus. Nah, sakitu heula. Jadi kalau Bapak kurbanan domba, itu usahakan domba yang terbaik, Pak Yayan. Ieu mah hiji dombana begang, anu kadua gering, nu katilu leutik. Ari disebutkeun hayang pangtarikna. Aduh, kurban dari hayang pangtarikna. Cok beda sok Pak Beni, ana lamun kurban domba Garut. Si tandukna rangaek. Apa tuh rangaek bahasa Indonesianya? Rangaek bahasa Indonesia naon, Ibu? Sok naon rangaek bahasa Indonesia na? Pak Rusi tolong dibantu, rangaek itu bahasa Indonesianya apa? Yang tanduknya begini tah. Tanduknya melengkung. Rangeteng, nyerenteng gitu. Gagal we nya. Tancok bebayangkeun jamaah Baitur Ruhiyah. Kurban kambing, kambingnya kambing Garut.
Tanduknya itu bagus, dombanya bersih, kiloannya berat. Di talian dina tihang disadangkan beda. Gagah domba Garut. Akhirnya balikan. Kebalikannya. Jamaah Baitur Ruhiyah. Kurban domba na leutik. Bageng jaba gering, tanduk kenangan samenel ngazeu tinggal 5 cm. Di talian dina tangkal buah, kumaha disadana? Ketebak angin labuh. Erakuna tuh masjid sekelas Baitur Ruhiyah nu kitu kurbanna. Coba lamun kurbanna domba nu tadi nu rangeteng teh. Gagah. Mantap. Sapi aya. Jadi artinya begini Pak, ini belum selesai nih hadisnya. Jadi artinya Nabi itu kalau kurbannya hewan terbaik. Kambing kibas itu Pak, kambing mahal Pak. Putih bersih mulus. Itu hadisnya tuh. Putih bersih dan bertanduk bagus. Dina Quran, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti Ismail itu dengan domba yang gemuk dan besar. Jadi sunnah nanti lamun kurban hewan terbaik. Ya mentong aduh Gusti anu tadi teh geuning domba na leutik, rajeun aya sapina begang geuning kulit ieu teh katingali geuning si tulang ieu tulang rusuk teh katingali ngajajar siga piano nih. Ayo kumaha ayo. Tahun kali atuh urang teh. Nah, gitu. Ya. Bahkan Nabi menyembelih langsung dengan tangannya sendiri. Bahkan yang paling hebat Pak, ketika peristiwa Haji Wada. Peristiwa Haji Wada. Nabi berkurban 100 ekor unta. Oh Bapak. Dan 70 ekor Nabi sembelih sendiri. Yang 30 oleh menantunya Sayyidina Ali. Bapak dan Ibu bayangkan betapa kuatnya fisik Rasulullah bisa menyelesaikan 70 ekor unta kusorangan. Coba bayangkan. Pas Haji Wada Pak, cek sejarah. Pas peristiwa Haji Wada, Rasul berkurban 100 ekor unta. 70 ekor unta disembelih sendiri, yang 30 oleh Sayyidina Ali menantunya. Ini yang menjadi dasar kurban boleh diwakilkan. Karena Nabi pun mewakilkan kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Coba bayangkan. Ya, 70 ekor unta Pak kusorangan. Urang mah sapi hiji oge elek esekeng urang mah. Betul tidak? Ngarubuhkeun sapi hiji elek esekeng. Apa itu bahasa Indonesianya elek esekeng? Ibu elek esekeng bahasa Indonesianya apa? Elek esekeng. Susah payah tuh. Aya geuringnya anu ieu. Aya paean apa tuh na YouTube nu 2 tahun kamari geuring aki-aki rek ngalian suku sapi kakak ditalapung huntuna murudul kabeh. Sok dia jagoanan itu dah. Gitu. Ya. Begitu ya. Jadi apa istilah tadi? Nabi kurban dengan hewan yang terbaik. Jadi waktu Nabi itu kan pertama kan tanggal 2 Hijriah tahun 2 Hijriah itu Nabi pertama kali kurban itu 2 ekor kibas maksudnya. Sebelum anu 100 ekor unta teh. Kibas heula 2 domba terbaik yang berwarna putih mulus dengan tanduk yang bagus dengan badannya besar. Gitu. Berikutnya, apa hukum berkurban? Nah, hukum kurban ya. Ini kaitan dengan ekah dulu. Kurban dulu, ekah dulu. Misalnya belum ekah orang teh. Ayan. Gimana Pak Rusli? Ekah dulu kata Pak Rusli. Ini kelompok ini belum ada suara ini. Bapak sekretaris, ekah dulu atau kurban dulu? Sebelah sini? Dua-duanya langsung. Oh ini ya Pak, ekah lah kurban lah. Kurban dulu baru ekah.
Pembahasan ini saya bahas kemarin pisan. Kemarin saya Jumat pagi di PPJ Paris Panjapa, saya pengajian karyawan, saya ngebahas ini kemarin. Ada karyawan yang nanya, Kang Adi, kan saya teh belum diekahi oleh orang tua saya. Nah, alhamdulillah ada rizki. Apakah saya harus eka dulu atau kurban? Nah, nanya kan itu. Jawabannya sederhana. Yang punya keharusan ekah itu orang tua atau anak? Orang tua atau anak? Orang tua kan? Jadi ketika anak tersebut yang nanya ke saya itu mau ekah, sebetulnya tidak perlu. Da eta mah keharusan siapa? Orang tua. Nya kan abdi teh can diekahan Kang Adi, heukeun bae. Da eta mah keharusan saha? Keharusan orang tua itu satu, awas satu catat, itu hukum dasar. Yang kedua, eka itu hukumnya sunnah dan awas ya, dan berjangka waktu. Sekali lagi, hukum eka itu sunnah dan berjangka waktu. Sampai kapan jangka waktunya? Sampai anak tersebut balik. Jadi nges balik maka tidak ada keharusan kudu ekah orang tuanya. Kapan hukumna ge sunat? Sunat bagi yang mampu. Teu mampu mah teu kudu. Nah naonan maksakeun nu tadi teh dodong tinggal igal. Terus mikiran orang tuh kumacan eka nyoba udah kata geus gede geus 20 tahun udah kata naonan di pikiran. Ayeuna tuh harus mana dulu Kang Adi, harus eka dulu, harus kurban dulu kan gitu pertanyaanna teh. Geus kurban ayeuna makan budak lagi geus gede. Geus lewat balik. Lamun anaknya belum balik baru eka dulu gitu maksudnya. Kalau anaknya udah lewat nih, udah kalau perempuan udah head, kalau laki-laki udah 15 lebih, ya sudah langsung kurban. Gitu. Ulah mikiran eka di pikiran, pan geus lewat masana oge. Gitu. Nah, begitu juga dengan kurban. Tadi kan kita bicara eka, sunnah hukumnya dan berjangka waktu sampai anaknya balik. Sekarang bagaimana dengan kurban? Kurban pun sama, Pak. Sunat hukumna teh. Itu kemarin waktu bulan-bulan kemarin saya diskusi dengan kakak ipar saya, pimpinan pesantren Babakan Sammoja. Cenah ayeuna mah Om da pakai bahasa Sunda. Mi Sunda heulanya mi katingali dramatis lah da orang Garut. Ayeuna mah cenah Om loba jelema hirup teh teu marke piki. Kitu bahasana. Ayeuna mah jelema loba hirup teu marke piki. Kumaha teh maksudna? Heueuh. Melaan kurban tapi hutang rawei. Melaan kurban tapi unyam injem. Melaan kurban tapi uangnya hasil minjam. Eta teh culdog-dog tinggal igel ngaranna. Maksudna kieu ari bayar hutang wajib atau sunat? Sekali deui, nu boga hutang ya. Ari bayar hutang wajib atau sunnah? Ari kurban hukumna sunnah atau wajib? Bayar heula hutang. Bisi kaburu maut. Betul tidak? Pancek Nabi hutang itu terbawa mah bahkan sampai mizannya Allah. Anggeuskeun heula ta cicilan mobil anggeuskeun 5 tahun deui. Tapi mah tidak punya cicilan abdi. Karena saya penganut orang-orang yang cash. Lieur apa boga cicilan maka karasa payan ku abi lieur boga cicilan maka nasirat teh. Saya diudag-udag tiap bulan teh. Bukan berarti nggak boleh ngutang dan Nabi ge pernah ngutang. Hanya saja meminimalisir kapusing. Lieur pat. Kalau mau can ayat jatuh tempo duit eueuh geuring lieur. Jadi bagaimana Kang Adi atuh ini teh ini tadi utamakan dulu yang wajib atuh hutangnya kita selesaikan dulu. Udah pengen kurban kalau begitu
manage uangnya dengan baik, itu maksudnya. Biar hutang kebayar, kurban bisa, itu lebih bagus. Betul tidak? Lebih bagus. Kurban bisa, hutang terbayar, mantap. Abdol, berarti keuangannya rapi. Ngan tatkala ketika kita ada dalam posisi Dzulhijjah, misalnya kita terus ada uang pas-pasan, kita bingung. Sisi lain saya pengen kurban, tapi di sisi lain ini uangnya cukup untuk bayar hutang. Nah, mana yang harus kita utamakan? Bayarkan hutang dulu yang wajib. Beda judul ketika uangnya ada berlebih, itu beda judul. Ini saya bilang, mana yang harus kita pilih, gitu loh maksudnya. Agar kita benar-benar menggunakan ilmu ketika dalam mengambil keputusan. Beda judul ketika payan uangnya banyak mah, hutang kabayar, kurban bisa, itu bagus. Tapi ketika ada di posisi kita harus memilih gitu loh. Mana yang harus kita utamakan, apakah membayar hutang atau kita berkurban, maka hutang yang harus kita ambil. Karena itu hukumnya wajib. Hutangnya berarti cicilan loba. Enggak kurban harus bisa. Lu tadi teh maksudnya sama manajemen keuangannya harus rapi. Sebetulnya tinggal pengaturan uangnya sebetulnya. Gitu. Makanya istri saya, Pak, ini ibu nih, Bu, istri saya, Bu, nih curhat sedikitnya. Ini mah udah bagus, ini bukan keburukan. Istri saya mah, Pak, sudah bilang begini dari dulu ke saya. Pokoknya masalah uang terserah Abi. Umi mah tidak mau tahu, pokoknya nggak mau pegang uang, pokoknya mah. Pokoknya Umi mah kalau butuh tinggal minta. Enak tuh, enak Pak. Siap atau gitu mah. Oh jadi bebas kan ini penguang ya. Kumaha abdi, mana dia teh kumaha abdi. Gitu. Mantap. Berkurban itu hukumnya sunat bagi yang mampu melaksanakannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan tuh oleh Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Salasun hunna alayya faraidun wa hunna lakum tatawu'un." Pertama, al-witru. Dua, wan nahru. Tiga, wassalatud duha. Ini hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Ad-Daraqutni. 3 perkara yang sunat untuk umatku tapi tidak untuk diriku, kata Nabi. Apa saja di antaranya? 1, al-witru, sholat witir. Sholat witir bagi kita sunat, bagi Nabi tidak. Nabi harus melaksanakan. 2, wan nahru, yaitu berkurban. Berkurban bagi kita sunnah, bagi Nabi tidak. Nabi tetap harus melaksanakan setiap tahun. Tuh. Yang ketiga, wassalatud duha. Salat duha bagi kita sunat, bagi Nabi tidak. Nabi terus melaksanakan hingga wafat. Jadi berat Pak jadi Nabi teh. Teu enteng payayan. Oh, ngunahnya jadi Nabi mah coba dijamin surga. Jabak itu, jabak kieu, coba bayangkan. Matak baca sejarah geura sok. Jadi Nabi teh ripu. Keur memejehna tunuh kudu witir. Memejehna riweuh kudu duha. Memejehna eueuh duit kudu kurban. Pan Nabi ge sarua manusia seperti kita. So, ketika tidur kudu terus dikir ka Allah. Beda jeung urang ketika dikir tidur urang apa? Sok Nabi ketika tidur dikir Nabi mah. Nabi ketika tidur, zikir. Orang ketika zikir, tidur orang. Kalau lamun Jumatan, wah tidur kabeh. Jumatan mah. Kata mah khotibna kalah curhat lain khutbah. Jadi jamaah rahimakumullah. Di Jumat yang berkah ini saya ingin sampaikan bahwa saya telah meneliti ini bahwa negara kita itu curhat mana nanti. Cak kita cek jamat yang ngomong naon nih jelema lieur aing ngadekeun ge. Khutbah itu singkat, padat, jelas geus. Silakan baca kitab Al-Barjanji. Rasul itu mempersingkat khutbahnya dan memperpanjang salatnya. Itu Rasul. Ada di urang khutbah we wah nepi ka 3 jam ka asar. Khutbahna teh salat. Sunatna para renek
dibalik di orang mah. Geus teu sunnah sebetulna mah teh. Gitu. Kembali lagi. Jadi 3 perkara yang sunat untuk kita tapi tidak untuk Nabi. Satu apa tadi? Salat witir. Yang kedua berkurban. Yang ketiga salat duha. Bahkan di hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, umirtu bin nahri wa laisa biwajibin. Aku diperintahkan untuk berkurban tapi tidak wajib bagi kamu, kata Nabi. Aku mah ye kudu cek Allah tiap tahun berkurban aku mah, tapi tidak bagi kamu, wa laisa biwajibin, tapi bagi umatku tidak wajib. Nah, itu riwayat siapa? Riwayat hadis At-Tirmidzi. Bahkan dalam asarnya Imam Baihaqi disebutkan nih, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, telah sampai suatu riwayat kepada kami bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, nih, ini untuk membedakan antara fardu dengan sunnah. Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab itu tidak berkurban setiap tahun. Tidak mengikuti jejak Nabi. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, karena khawatir, bahkan disebutkan juga kata Imam Baihaqi, karena khawatir diwajibkan kepada umat Nabi. Lamun Abu Bakar kurban tiap tahun seperti Nabi, dan Umar bin Khattab juga sama kurban tiap tahun, khawatir jatuhnya akan menjadi wajib untuk umat Nabi. Karunya nu teu boga. Nah, ini contoh buat kita, Pak. Jadi kita harus bisa bagaimana peka terhadap lingkungan. Maksudnya kita kan kurban udah. Misalnya habis sudah. Istri alhamdulillah, anak juga alhamdulillah. Tah, ketika tahun depan orang terek kurban, Bu. Lebih baik si kurban itu kita hadiahkan ke siapa? Ke saudara kita. Punten. Dalam satu keluarga, Pak, kan mohon maaf, beda-bedanya rezeki natenya. Misalkan adik kakak ada 4, kakaknya kaya, adik yang kedua enggak, yang ketiga sedang, gitu kan, yang keempat apalagi enggak punya pisan. Nah, kakak pertama nunggu kurban teh geus we hadiahkeun ieu kurban teh jang saha atas namana, atas nama adiknya. Apakah yang kedua, ketiga atau keempat? Da urang mah geus. Gitu. Kan Abu Bakar begitu, tidak berkurban tiap tahun. Gitu. Da urang mah geus atuh loba-loba tinjang naon. Betul tidak? Lebih baik kita hadiahkan untuk siapa? Untuk saudara kita yang mohon maaf rizkinya berbeda dengan kita. Bakal beda, Pak, kesana sokra. Bakal beda orang. Karena kita sudah membantu orang yang ingin berkurban. Apalagi yang kita bantu saudara kita, Pak. Wah, berterima kasih nage lahir batin saya. Ayo, kurban unggah tahun. Dulur susah diantar. Tak eta, cul dodok tinggal igel teh. Da pahala mah mau apa hili, Pak, tenang. Ada malaikat raqib yang mencatat. Pahalanya akan sama. Kang Adi, saya alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah tahadus binikmah wa amma binikmati rabbika fahadis. Ini tujuannya bukan sombong. Alhamdulillah rezeki saya mapan. Tapi orang tua saya, Kang Adi, banyak pertanyaan ya. Tapi orang tua saya, Kang Adi, dulu susah orang tua. Boro-boro buat berkurban orang tua saya dulu. Untuk makan aja kita koreh-koreh cok. Apa itu koreh-koreh cok? Koreh-koreh cok bahasa Indonesianya apa? Koreh-koreh cok bahasa Indonesianya naon? Makan pagi tidak sore, makan sore tidak pagi, begitulah. Jadi kita bisa makan pagi tapi sore nggak bisa. Gitu. Kita makan sore bisa tapi pagi nggak bisa makan. Itu koreh-koreh cok. Nah gitu. Boleh nggak Kang Adi, saya itu berkurban untuk ayah saya yang sudah wafat misalnya, atau untuk ibu yang sudah wafat, karena emang ayah ibu saya dulu tidak mampu untuk berkurban. Saya alhamdulillah Allah mampukan dengan rezeki yang saya miliki sekarang. Boleh nggak saya berkurban untuk orang tua yang sudah wafat? Kan gitu pertanyaan Abah. Nah, itu teknis fikihnya begini. Kalau orang tua kita sebelum wafat berwasiat, catat, berwasiat
misalnya wasiatnya begini, Kak atau A atau Teh, mamah makan orangnya tidak mampu, Teteh tahu sendiri, mamah orang tidak mampu, ayah pun sama orang tidak mampu. Jikalau nanti Allah mentakdirkan Teteh atau A menjadi orang yang berkecukupan, dan Allah menakdirkan ayah atau ibu sudah tidak ada, tolong ayah dan ibu kurbani oleh Teteh dan ayah. Karena ini belum mampu. Maka wasiatkan jatuhna. Wasiatkan, maka wajib dilaksanakan meskipun orang tua sudah tidak ada. Karena wasiat. Tapi beda judul, Pak Cepi, ketika orang tua tidak ada wasiat sedikit pun, baik tulisan ataupun tulisan. Wah. Ya keheula. Kan can pernah wasiat ya. Can pernah wasiat. Ya kan? Can pernah wasiat. Baik tulisan ataupun lisan. Nah, para ulama menjelaskan, maka kurbannya itu dikhususkan untuk yang hidup saja. Meskipun orang tua kita belum sempat kurban. Cuman hadiahnya kita hadiahkan untuk orang tua kita. Begitu. Bisa kok kita transfer hadiah. Atau buat apa ada sholat goib namun tidak bisa transfer hadiah? Buat apa ada istilahnya waladun salihun yad'ullah, anak yang mendoakan orang tuanya yang tidak akan putus sampai alam kubur? Ayah kening saudara kita yang mengatakan bahwa ketika mayit sudah putus, sudah meninggal, maka sudah habis amalnya. Betul, memang sudah habis. Tapi kan ilah kecuali 3 kata Nabi, ya kan? Sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan doa anak soleh. Jadi anak itu bisa menghadiahkan pahala kurban untuk orang tuanya. Cuman kurban ini khusus aja untuk yang hidup. Cuman pahalanya untuk orang tuanya. Doa anak baong. Doa anak baong. Bener kata halus kita kan. Dina hadisnya kan waladun solihun, anak anu soleh. Ada lamun budak baong, tapi mau kira-kira. Siapa jawab? Kan kata Nabi, doa anak soleh untuk orang tuanya yang gak akan putus sampai alam kubur. Ada budak nabaong. Sudah kabarak kata mah lain ke alam kubur. Bagus lah, nanti saya cari ya keterangan. Bagus saya keterangan, saya baru dengar budak nabaong tapi moalnya bener halus karek kepikiran. Ide tak bener tah yang jadi bahan ceramah. Syarat orang berkurban, 1, agama Islam. Islam mula. Najan Ronaldo beunghar, najan Messi beunghar, sah kurban. David da Silva beunghar teu? Ciro beunghar teu? Kurban untuk merayakan kemenangan Persib. Geus teu sah. Teu kaci. Da lain Islam si Ciro mah. David Silva Islam lain. Terus kami ngagolkeun di Persita teh kami ngagolkeun si Tirone sah. Eta ngagolkeun dari sudut sempit alus tengah golkeun teh geuning Persita kamarita. Eta hese sok sudut sempit eta teh. Giper di kolongan. Ada update kieu-kieu karena Persib. Ayeuna manehna ibu kurban tidak sah karena bukan Islam heula. Kutepu Islam. Anu kadua, bebas bukan merdeka, bukan hamba. Ini zaman Nabi, bukan budak, bukan hamba saya, zaman ini kan nggak ada. Yang ketiga, akil balik. Tah, ye. Akil balik. Jadi mohon maaf, bukan tidak boleh. Kalau elatnya litarbiyah bagus, pendidikan. Tapi ketika ini kata kakak saya tadi teh banyak anu hidup tanpa pikih teh eta. Kalau elatnya litarbiyah melatih anak untuk nabung kurban itu bagus. Tapi secara fikih belum memenuhi syarat. Karena can akil balik budak mah. Jadi bagi siapa atuh? Perempuan sudah head. Terus kalau laki-laki udah 15 tahun atau sudah ihtilam. Bagaimana kalau dia masih ditanggung oleh orang tuanya? Nah, sapi biasanya kan tujuan boleh tidak? Boleh. Bukan tidak boleh, awas. Bukan tidak boleh. Boleh karena etam masih ditanggung oleh siapa? Oleh orang tuanya. Ima kurban sorangan gitu, kurban sorangan. Duit sorangan.
gitu. Dia beli sendiri. Nah, itu harus cumpon syarat apa tadi? Selain Islam berakil balik. Kalau ditanggung ke orang tua beda judul etama, ada ditanggung ke orang tua. Iya, ketika dia akan berkurban atas nama dirinya, bukan ditanggung oleh orang tua, maka ada syarat yang berlaku. Apa itu? Akil balik. Yang keempat berakal, yang kelima mampu berkurban. Ulangi lagi, Islam merdeka, akil balik, berakal, dan mampu untuk berkurban. Gitu. Jadi anak-anak belum disunatkan anak-anak. Tapi kalau elatnya litarbiyah yang tadi, maka bagus. Untuk pendidikan mah bagus. Cuman ketika dia akan berkurban sendiri, dia belum cumpon syarat. Karena harus apa tadi? Akil balik dan berakal, maksudnya sempurna akalnya. Gitu. Siapakah orang yang dianggap mampu berkurban? Nah, gitu kan? Siapakah orang yang dianggap mampu berkurban menurut fikih? Yaitu orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahi pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, kemudian dia memiliki dana yang cukup untuk menyembelih hewan kurban. Ini di kitab Fikih Al-Islami wa Adilatu Karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, halaman 2708. Jadi kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili begitu. Orang yang dikategorikan mampu berkurban itu kalau dia bisa memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan orang yang ditanggung olehnya tentang nafkahnya di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik yang 3, 11, 12, 13. Itu kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Siga haji disebut mampu, kumaha haji disebut mampu? Punya ongkos pas mau berangkat, punya ongkos selama di Mekah, punya ongkos untuk pulang, dan beres ya, punya bekal untuk yang ditinggalkan. Ngejual imah, dah yang haji puroda, payu 2 miliar, sakeluarga indit kabeh, balik di Mekah, imah sare di mana? Di Baitur Ruhiyah di dia, atau jangan Hanim di situ. Manis tato ilai sabilat itu maksudnya. Jadi kita punya ongkos untuk pergi yang selama di Mekah, untuk pulang, dan untuk bekal di rumah. Termasuk kurban juga sama. Jadi dia punya bekal untuk diri, untuk yang dinafkahi, untuk operasional, untuk hewannya, dan untuk operasional selama 3 hari ke depan. Itu dia katakan kategori orang mampu. Kata siapa? Syekh Wahbah Az-Zuhaili. 8 dulunya. Ada pertanyaan? Baru 8 ini teh. Masih banyak itu 33. Asnya? Oke, mudah-mudahan yang berkurban tahun ini Allah terima kurbannya nanti ya setelah disembelih. Dan yang belum sempat berkurban, semoga Allah berikan keleluasaan rizki dan waktu untuk bisa berbagi dengan sesama lewat hewan kurban. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.